Mas Adi. Saya ingin komentar dua hal. Kalau Gimana? saya mendengarkan statementnya dari Bang Syarif, ini kan kalimat yang bersayap. Apa tuh? Satu sisi hubungan antar pihak ini baik-baik saja, tapi tidak akan pernah melupakan ini semua. Sepertinya cukup membekas. Forgiven but not forgotten tadi kan? Ini saya kira akan panjang jalan ceritanya, karena saya kira kawan-kawan Bang Syarif semuanya melihat ini sebagai sebuah tuduhan yang cukup serius, sekalipun tidak disebutkan merek dan siapa orang. Dan bukan Pak Jokowi yang nyebut. Betul. Nah, yang kedua, yang secara prinsip, kalau dulu kita melihat Jokowi itu biasanya versus anak abah atau versus anak banteng. Kawan-kawan PDIP per hari ini versus ya, bahwa Jokowi versus orang besar. Ini nggak tahu siapa orang besar. Kalau kita belajar tentang hermeneutik dalam politik, tafsir dalam politik, orang besar itu mengacu kepada orang yang memang orangnya besar. Kenapa bisa? Secara physically. Kok bisa? Yang ya kan namanya orang besar secara physically. Yang kedua, yang disebut dengan orang besar itu adalah mereka yang punya power. Sekalipun orangnya tidak besar, tapi powernya luar biasa. Oke. Tapi bisa saja yang ketiga, yang disebut orang besar itu adalah partai politik besar. Ya. Dan dia bisa mengorkestrasi apapun kepentingan politik yang itu bisa muncul setiap apapun yang ada di Indonesia. Jadi orang besar itu dalam politik tidak bisa ditafsirkan sebagai literlek orangnya. Tapi lihat apakah dia Kekuatan punya power, di balik itu. apakah dia punya kekuatan, apakah dia punya kekuasaan untuk mengorkestrasi itu semua. Nggak bisa dijawab siapa berarti? Nah itu yang sulit, karena orang seperti Pak Jokowi, tentu setiap statement-statementnya itu tidak mungkin didasarkan atas sesuatu yang sifatnya tidak terukur. Oke, nah kalau Pasti, terukur ini jadi melodrama, bisa jadi juga ini terukur dalam arti mungkin Pak sudah Jokowi dirancang juga atau sudah dikelola. Misalnya apakah iya Pak Jokowi juga mengelola isu ini agar terus diamplifikasi, terus muncul isunya? Kalau dikelola kurang tahu persis, tapi secara umum ini ada semacam perubahan pertarungan secara politik. Kenapa bisa? Bahwa Siapa? ijazah ini hanya sebatas komoditas untuk membangun persepsi. Ini pertarungan politik antar aktor, antar kepentingan, dan dikait-kaitkan dengan politik jangka panjang. Salah satunya di 2029. Wajar kalau kemudian orang hari ini mengatakan pemilu 2029 tinggal 4 tahun lagi. Tapi yakinlah bahwa semua orang yang punya kepentingan menuju di 2029 pertarungannya dimulai saat ini. Termasuk soal ijazah, termasuk soal pemakzulan, termasuk soal gugat-menggugat terkait dengan SMK. Itulah yang sepertinya ingin disampaikan oleh Bang Freddy dan kawan-kawan. Jadi ijazah ini komoditas loh. Nah, dan itulah yang kemudian ingin disampaikan. Persoalannya apakah publik yakin dengan ini semua, apakah ini ada orang besar ataupun tidak, itu belakangan. Yang penting muncul dulu ini. Oke, yang untung ruginya siapa dari isu ini? Gimana? Yang siapa yang untung, siapa yang rugi dari isu ini? Nggak ada yang untung lah, rakyat nggak ngerti ya soal kayak gini. Kalau mau jujur ini konsumsi elit, kelas menengah ke atas. Di bawah itu orang taunya ekonomi. Jadi ini aja tentang adalah hanya pekerjaan. konsumsi elit untuk komoditas politik semata. Yang saya sebut ini semacam apa yang disebut oleh Pramudia Anantatur, semacam badai dalam secangkir kopi. Aduh. Jadi orang ini cuma kelompok-kelompok. Kalau kita mau lihat medsos ini di Eko, sebagian di IG dan TikTok. Selebihnya nggak ada. Pengkonsumsi medsos semacam ini kelas menengah, pendidikannya rata-rata S1, kemudian mereka yang punya rata-rata pekerjaan tetap, tapi kelas menengah ke bawah yang struggle dalam hidupnya, yang mereka pikirkan adalah mereka survive, dapat pekerjaan dan seterusnya dan seterusnya. Oke, saya minta singkat-singkat saja ke Pak Syarif juga ke Bang